Calon Presiden Prabowo Subianto menyentil balik bangsa-bangsa tertentu yang menyindir soal HAM di Indonesia. Menurut Prabowo, dalam orasi ilmiah pada wisuda UKRI di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024, mengatakan ada bangsa-bangsa tertentu yang selalu mengajarkan HAM dan demokrasi, tetapi ketika di Gaza ribuan anak dan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dan dibom, mereka diam. Mereka bahkan berpendapat bahwa itu bukan pelanggaran HAM. Meski Prabowo tidak menyebutkan bangsa mana saja, namun banyak netizen menduga salah satu bangsa yang dimaksud Prabowo adalah Amerika Serikat. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri, ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita HAM demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Prabowo menekankan bahwa bangsa Indonesia terlalu kagum dengan berbagai hal yang selalu diajarkan oleh negara-negara lain, yang membuat pemerintah bangsa Indonesia tidak percaya diri dalam menentukan sikap. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan pintar, agar dapat menjadi negara yang mandiri, dan tidak bergantung pada bangsa lain. Kadang-kadang apa yang dikatakan oleh negara-negara tertentu, kita iya aja terus. Padahal saya katakan, pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo juga menyebutkan bahwa sebuah negara harus memiliki kekuatan militer yang kuat jika tidak ingin bernasib seperti Palestina yang sedang dijajah di jalur Gaza oleh Israel. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Prabowo Subianto adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, pernah ditolak masuk ke Amerika Serikat. Alasan penolakan ini berkaitan dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan Prabowo. Prabowo Subianto terakhir ke Amerika Serikat pada tahun 1998 atau 1999. Ia tercatat mengajukan visa ke negeri itu pada Maret tahun 2014. Saat itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu akan menghadiri wisuda putranya di sebuah universitas di Boston. Amerika Serikat menolaknya masuk, karena Prabowo dituduh terlibat kejahatan perang pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Namun, larangan ini akhirnya dicabut oleh Amerika Serikat pada tahun 2020, 20 tahun setelah Washington melarang mantan Komandan Pasukan Khusus Angkatan Darat Indonesia tersebut karena pelanggaran HAM. Selain Prabowo Subianto, ada juga beberapa jenderal TNI yang pernah ditolak masuk ke Amerika Serikat, yaitu 1. Wiranto. Wiranto yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Republik Indonesia, pernah dilarang masuk ke Amerika Serikat pada tanggal 15 Januari tahun 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI dan calon Presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh Pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timur Timur pada tahun 1999. 2. Zaki Anwar Makarim. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Zaki Anwar Makarim juga pernah dicekal masuk Amerika Serikat pada Februari tahun 2014. Kongres Amerika Serikat menilai pimpinan TNI ini belum diadili. Menurut kaidah peradilan internasional,
terkait peristiwa Santa Cruz di Timor Leste pada tanggal 12 November tahun 1991. Tiga, Safri Samsudin. Safri Samsudin, mantan Menteri Pertahanan Indonesia, dicekal saat ia masih menjabat sebagai Letnan Jenderal TNI. Ia dilarang masuk saat sedang mendampingi Presiden SBY menghadiri pertemuan kelompok G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat pada Oktober tahun 2009. Ia dicekal karena diduga terlibat dalam peristiwa Santa Cruz di Timor Leste pada tanggal 12 November tahun 1991. 4. Pramono Edi Wibowo. Pramono Edi Wibowo juga pernah dicekal Amerika Serikat pada Oktober tahun 2009. Saat itu, dia menjabat sebagai Mayor Jenderal TNI. Ia diduga terlibat kejahatan perang di Timor Leste pada tahun 1999. 5. Gatot Nurmantio. Jenderal TNI Gatot Nurmantio juga pernah ditolak masuk ke Amerika Serikat. Gatot Nurmantio, yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI, ditolak masuk oleh maskapai Emirates saat akan naik pesawat menuju Washington dari Bandara Soekarno-Hatta. Dia dijadwalkan untuk menghadiri konferensi tentang ekstremisme yang diadakan oleh rekan Amerikanya, Ketua Staf Gabungan Jenderal Joseph F. Dunford Jr. Namun, tampaknya penolakan ini disebabkan oleh kesalahan dalam prosedur pemeriksaan keamanan, dan bukan karena alasan lain. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, dan Deputi Duta Besar Amerika Serikat, telah meminta maaf atas insiden ini. Meski demikian, Gatot Nurmantio memilih untuk tidak melakukan perjalanan, meskipun dia telah diberikan penerbangan pengganti. Situasi ini telah memicu reaksi kuat di Indonesia, dan menimbulkan pertanyaan tentang hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia pada saat itu. Demikian informasi yang bisa admin sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung.